Nama saya Henia dengan NIM 2110417333 kelas M1, mata kuliah Pemasaran Agribisnis, dosen pengampung Ibu Melia Yosita. Baik, saya akan membacakan hasil survei saya, yaitu analisis produk pertanian dengan minyak goreng sawit. Pasar modern swalayan minyak goreng sawit dengan harga 38.600. Kemasan seperti yang saya survei di pasar modern, kemasan 1 liter bermerek dijual dengan kemasan botol. Kondisi yang rendah lemak karena sudah melalui 2 kali proses penjaringan. Hasil penjaringan ekstensif tersebut juga membuatnya terlihat lebih jernih dibanding minyak goreng lainnya. Situasi di pasar modern swalayan yang ramai pembeli. Pasar tradisional minyak goreng sawit dengan harga 14.000 1 kg. Kemasan minyak goreng curah dikemas dengan plastik. Kondisi produk turunan, tetapi minyak goreng curah sudah melalui tahap pemurnian. Situasi termasuk ramai pembeli karena minyak goreng curah harganya lebih murah. Selanjutnya, analisis survei. Konsumen minyak goreng di masyarakat cukup meningkat. Masih banyak masyarakat menggunakan minyak goreng secara berulang, dapat mengurangi mutu serta mempengaruhi salah satu perubahan fisik pada minyak goreng yang dapat diamati adalah perubahan konstanta dielektrik bahan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Untuk menganalisis konstanta elektrik menggunakan metode pelat sejajar kapasitif dengan menggunakan kapasitor sebagai wabah bahan dielektrik. Kajian teori perencanaan alat dan eksperimen diterapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil konstanta dielektrik pada bahan dibandingkan dengan teori. Hasil perhitungan konstanta dielektrik minyak goreng, kemasan dan curah serta pengulangan setiap minyak goreng tersebut berbeda-beda dikarenakan kandungan di dalam setiap minyak goreng berbeda. Hasil konstanta dielektrik minyak goreng kemasan yakni sebesar 3,46, sedangkan dielektrik minyak goreng curah 3,73, dan nilai untuk pemakaian minyak goreng secara berulang memperoleh nilai konstanta dielektrik semakin meningkat dikarenakan kandungan asam lemak tak jenuh menjadi lebih tinggi sehingga akan merubah komposisi dan struktur materi yang ada di dalam minyak goreng tersebut. Selanjutnya, hasil untuk mempengaruhi perubahan suhu terhadap konstanta dielektrik minyak goreng, kemasan dan curah didapat hasil berbagai berbanding berbalik, di mana semakin tinggi suhu, maka dielektrik minyak akan semakin menurun. Di mana hal ini sesuai dengan teori. Hasil ini juga dapat diuji dengan hubungan regresi sederhana eksponensial untuk minyak goreng kemasan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,992 dan untuk minyak goreng curah yaitu 0,983, yang menyatakan bahwa pengaruh suhu terhadap dielektrik cocok untuk dimodelkan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang minyak goreng sawit modern dan pasar tradisional, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Perbedaan antara minyak goreng sawit di pasar modern swalayan dan pasar tradisional yang ada di Jeruju, Kota Pontianak. Perbedaan dari harga dan kemasan atau merek. Perbedaan kondisi produk minyak goreng sawit modern swalayan. Pasar tradisional, kondisi yang rendah lemak karena sudah melalui 2 kali proses penjaringan. Hasil penjaringan ekstensif tersebut juga membuatnya terlihat lebih jernih dibanding minyak lainnya. Kondisi produk turunan, tetapi minyak goreng curah sudah melalui 2 tahap pemurnian. Dan yang terakhir adalah survei lapangan, di mana kemarin saya sudah turun di
Pasar modern salah satunya di Jeruju pada tanggal 9 Mei 2023 waktu 12.42 WIB, lokasi Citra Jeruju Swalayan. Dan gambar yang kedua adalah di pasar tradisional yaitu Pasar Landak pada tanggal 10 Mei 2023 waktu 10.14 WIB, lokasi adalah Pasar Landak. Konsumsi minyak goreng masyarakat Indonesia pada tahun 2020-2021 mencapai 15,275 ton yang merupakan tertinggi di Indonesia disebabkan masyarakat menyukai makanan yang digoreng. Gorengan biasanya dijajankan oleh pedagang kaki lima di pinggiran jalan maupun di pasar. Salah satunya adalah pasar tradisional seperti yang sudah saya survei kemarin di pasar tradisional yang ada di Pasar Landak, di mana banyak masyarakat yang menjual gorengan di setiap harinya di pukul 3 maupun di pukul 4. Untuk mengetahui perilaku penggunaan minyak goreng dan mengetahui kualitas mutu minyak goreng yang dipakai oleh pedagang gorengan di pasar, kandungan kadar air dan bahan menguap, asam lemak bebas, dan biologi peroksida. Dilakukan secara survei, sampling, dan data diolah menggunakan mikroskop. Survei penggunaan minyak goreng oleh pedagang di pasar menggunakan minyak goreng curah dan minyak goreng dalam kemasan. Gunakan minyak goreng curah dengan 2 kali frekuensi penggunaan. Frekuensi penggantian minyak goreng 1 sampai dengan 3 kali per hari, dan volume pemakaian minyak goreng tertinggi 5 liter sebanyak 60%. Pedagang memiliki pengetahuan tentang bahaya minyak goreng berulang dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi perilaku penggunaan minyak goreng. Dari penggunaan minyak goreng, warna dan bau tidak memenuhi SNI, nilai kadar air minyak, kadar asam lemak bebas, atau yang bisa memenuhi SNI. Kelapa sawit di Indonesia tahun 2021, sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto yang cukup besar, yaitu sekitar 13,28% pada tahun 2021, atau merupakan urutan kedua setelah sektor industri pengolahan sebesar 19,25%. Salah satu subsektor yang cukup besar posisinya adalah subsektor perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan tahun 2021 yaitu sebesar 3,92% terhadap total PDB dan 29,67% terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, atau merupakan urutan pertama pada sektor tersebut. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Berikutnya saya akan membacakan beberapa daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, yaitu terdapat 19 perusahaan. Yang pertama adalah Makota Group atau MGRO. Yang kedua, Astra Agro Lestari atau AALI. Yang ketiga, Andria Agro atau ANDI. Yang keempat,
Agustindo Nusantara Jaya atau ANJT. Selanjutnya Engelking Platinum atau BWPT, Dharma Setia Nusantara DSGNG, Golden Platinum atau GOLL, Genzo Platinum GZCO, Jaya Agra Wintins atau Jawa, PP London Sumatera Indonesia atau LSIP, Multi Agro Gemilang Platinum atau MAGP, Profit Agro PALM, Subrusion Agro atau SGRO, Salim Impumas Pratama, SIMP Smart atau SMAR, Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS, dan yang terakhir adalah Brakrie Sumatera Platinum atau UNSP. Harga sawit pabrik. Biasanya pabrik mengelola kelapa sawit atau PKS membeli TBS petani dengan harga sesuai dengan tahun tanam. Tahun tanam sawit yang sudah mencapai usia 10 sampai dengan 20 tahun merupakan era emas bagi produksi buah sawit. Dari segi kualitas buah, besarnya jenjang serta minyak yang dihasilkan pada usia ini merupakan yang terbaik. Ini tentu menguntungkan petani sawit karena mampu meraup keuntungan cukup tinggi. Bayangkan saja jika TBS petani akan diambil dengan harga cukup tinggi, yaitu berkisar antara 1.600 sampai dengan 1.800 per kilonya. Tentu para pengusaha sawit bisa tersenyum lebar dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Baik, demikianlah hasil dari survei minyak goreng sawit ataupun analisis yang sudah saya survei kemarin. Saya ucapkan terima kasih.